Selamat siang, saya Adiraka Aji. Saya ingin menginterview Anda mengenai review jurnal yang sudah Anda baca kemarin. Pertama-tama saya akan bertanya mengenai judul dari jurnal yang Anda baca kemarin. Judulnya apa ya kalau boleh tahu? Baik, di sini saya mereview jurnal yang berjudul Hubungan Antara Potensi Kreativitas dan Motivasi Berprestasi Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2010 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unika Atma Jaya. Oh, baiklah. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai volume berapa dan halaman berapa dari jurnal yang Anda review kemarin. Jadi volumenya ada 1 dengan halaman 6-9. Selanjutnya tahun berapa tahun berapa jurnal tersebut dikeluarkan? Ini 1 Maret 2016. Selanjutnya peneliti atau penulis dari jurnal tersebut siapa ya? Jadi nama yang penulis jurnal Dominikus David Bondi Sitomorang. Dan reviewer sendiri nama Anda? Jadi nama saya Fatahillah. Kapan tanggal Anda mereview dari jurnal tersebut? Jadi saya mereview jurnal ini tanggal 30 November 2020. Kalau boleh saya tahu, bisa sebutkan kata kunci apa saja yang terdapat pada jurnal tersebut? Jadi di sini jurnal ini mempunyai kata kunci yaitu potensi kreativitas dan motivasi berprestasi. Selanjutnya bisa sebutkan pendahuluan dari jurnal tersebut. Ya, baik. Jadi pendahuluan jurnal ini mungkin kita pandang dari di era global ini, kemajuan di segala bidang serta arus informasi yang demikian pesat menuntut perkembangan kemampuan kerja mahasiswa secara maksimal. Pengembangan kemampuan kerja mahasiswa ini dimaksud untuk membentuk atau mengenali seluruh kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa mampu menjawab tantangan zaman. Mahasiswa dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri, mampu bergerak dengan secara cepat, serta dituntut untuk lebih mampu mencari alternatif baru dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, berbicara mengenai pengerjaan tugas-tugas kuliah, dengan sendirinya terkait dengan pembicaraan mengenai keseluruhan aspek psikis, terutama soal kepribadian. Bila dikaji secara lebih mendalam, ternyata aspek kepribadian ini merupakan faktor yang paling esensial dalam hal pengerjaan tugas-tugas kuliah. Mungkin itu pendahuluannya. Menurut Anda, alasan mengapa sang pemilih memilih problem dari jurnal tersebut itu apa sih? Hal yang melatar belakanginya mungkin ini ketertarikan dan rasa keingintahuan peneliti untuk membuktikan apakah potensi kreativitas itu dengan motivasi berprestasi yang dimiliki oleh mahasiswa angkatan 2010 program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memiliki toleransi yang cukup signifikan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah potensi kreativitas mahasiswa yang tinggi memiliki motivasi berprestasi yang tinggi pula atau mungkin malah sebaliknya. Pertanyaan ini juga turut melandasi keinginan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara potensi kreativitas dengan motivasi yang berprestasi. Selanjutnya, problem seperti apa sih yang dicoba dijawab oleh sang peneliti itu? Di sini mungkin peneliti menemukan problem memiliki relevansi atau arti penting atau makna, baik ilmu pendidikan dan betapa penting bimbingan dan konseling. Dengan memandang bahwa setiap mahasiswa itu ada dasarnya kreatif dan selalu berusaha membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan hal tersebut dalam upaya meningkatkan motivasi berprestasi, sehingga di kemudian hari mahasiswa dapat lulus sebagai sarjana yang kompeten, terampil, berkualitas, dan dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya, boleh saya tahu itu kajian pustaka dan kajian teoritisnya itu berasal dari mana saja? Jadi kajian pustaka dari teoritis ini yang dapat
di jurnal, yaitu yang pertama SCU Munandar 1999, judul Kreativitas dan Keterbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat, diterbitkan di Jakarta oleh Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, Dede Puspitasari dengan judul Hubungan Antara Kreativitas dan Kemampuan Memecahkan Masalah pada Masa Remaja Awal. Diambil juga dari judul Psikoedukasi volume 4 nomor 2 halaman 123 sampai 137. Yang ketiga, Sukaji dalam Sukaji 2001, pengertian motivasi berprestasi dapat diunduh dari google.com ID 2011 bulan 10 tanggal 12 pengertian motivasi dan berprestasi. Baik. Selanjutnya ada metode penelitian seperti apa yang dilakukan oleh si penulis? Jadi metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen skala penilaian yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan pedoman pada teori konsepsi Rengzuli mengenai kreativitas untuk mengukur potensi kreativitas dan instrumen skala penilaian berpedoman pada karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi untuk mengukur motivasi berprestasi. Setiap pernyataan dari kedua skala penilaian tersebut memiliki 5 alternatif pilihan jawaban, yaitu skala SL yang selalu, sering SR, kadang-kadang KK, sesekali SS, dan tidak pernah TP. Mungkin itu untuk skala metode penelitian. Selanjutnya, solusi atau cara apa yang digunakan oleh peneliti untuk dalam jurnal tersebut? Di jurnal ini solusinya peneliti melakukan analisis rasional dengan menyebarkan instrumen penelitian kepada 3 orang rekan dosen dan 6 orang mahasiswa angkatan 2008 Prodi Bimbingan dan Konseling. Dalam tahapan analisis empiris, peneliti melakukan telaah validitas dan rehabilitas dengan menyebarkan instrumen penelitian kepada para mahasiswa angkatan 2010 FKIP BK Unika Atmajaya Jakarta itu sebagai subjek uji coba terpakai. Selanjutnya bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan dari isi jurnal tersebut? Kelebihannya sendiri dalam jurnal ini pertama adalah terletak pada materi yang cukup lengkap ya. Terlihat pada sub-sub judul dalam jurnal tersebut yang lengkap dan mendetail gitu. Kemudian kelebihan dari jurnal ini juga adalah penulis dapat mengembangkan betapa poin-poin kecil namun cukup penting untuk dikaji dan penulis melakukan dengan cukup baik. Kemudian penulis juga membuat tabel dan persentase yang membuat pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Untuk kekurangannya sendiri, peneliti ini adalah bahwa penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini. Dalam jurnal tersebut, penulis hanya menyampaikan materi. Selain itu juga tidak ada pemaparan grafik maupun gambaran dokumentasi gitu pada jurnal ini berdasarkan pengamatan oleh reviewer. Diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya peneliti ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gambaran kepada mahasiswa mengenai hubungan antar potensi kreativitas dan motivasi berprestasi. Mungkin itu kelebihan dan kekurangannya yang dapat saya pahami. Selanjutnya, dari sisi bagian manakah yang membuat Anda tertarik untuk mereview jurnal ini? Ya, di sini saya tertarik gini, yang pertama itu sepertinya kita dapat menciptakan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan potensi kreativitas dan motivasi berprestasi dengan cara mengaktifkan mahasiswa gitu ya, untuk dapat bebas berpendapat. Nah, jadi bebas
di dalam kelas menerapkan metode pengajaran yang berbeda-beda di setiap pengertian pokok pembahasan, serta memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat menjawab soal-soal atau tugas-tugas yang ada berdasarkan pendapat dan pemahamannya sendiri. Mungkin itu yang membuat saya tertarik. Terus kesimpulan dari review Anda itu apa ya? Kesimpulan reviewnya adalah kreativitas dan motivasi ini berprestasi merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang sangat penting dan harus dibina serta dikembangkan pada diri setiap mahasiswa. Karena dua hal tersebut sangat kaitan dengan produktivitas, yakni apa yang dihasilkan sebagai bentuk pencapaian pembelajaran secara nyata melalui klasifikasi variabel potensi kreativitas. Juga diketahui bahwa tidak ada satupun mahasiswa dalam klasifikasinya persentase sebesar 0% yang dimiliki potensi kreativitas rendah. Mungkin itu. Nah, yang terakhir nih, apakah sumber referensi ini terus sumber referensi baru atau sumber referensi lama? Jadi menurut saya di sini referensi ini termasuk baru gitu ya, karena penulis juga baru mengeluarkan beberapa tahun ke belakang, 2016. Jadi kalau kita gunakan untuk 2020, sepertinya jenjang yang baru. Mungkin itu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari interview ini. Semoga apa yang sudah Anda review menjadi bermanfaat untuk halayak ramai. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.